Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Tunajiban dari kelas 11 AKL 2. Nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan mapel pendidikan agama Islam. Materi 1. Menyajikan makna Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105, serta hadis terkait. 2. Menyajikan pesan-pesan, hikmah, dan manfaat yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105, serta hadis terkait. 3. Menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah dengan Al-Quran Surat Al-Ma'idah, Al-Quran Surat An-Nisa, dan At-Taubah, serta hadis terkait. Menyajikan makna Al-Quran Surat Al-Ma'idah, Al-Quran Surat An-Nisa, dan Al-Quran Surat At-Taubah, serta hadis terkait. Surat Al-Ma'idah ayat 48. Makna: dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu kesemuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Makna: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama atau bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Makna: dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Menyajikan pesan-pesan, hikmah, dan manfaat yang terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-Quran Surat An-Nisa, dan Al-Quran Surat At-Taubah, serta hadis terkait. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu, dan secara tidak langsung membenarkan adanya kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan dengan diturunkan kitab, maka manusia diharapkan memutuskan semua perkara sesuai aturan Allah dan tidak boleh menuruti hawa nafsunya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, bahwa mereka, orang-orang yang disebut beriman, haruslah taat kepada Allah SWT,
Rasulnya juga taat dan patuh pada ulil amri atau pemimpin atas diri mereka, selama ulil amri tersebut tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah tentunya. Apabila muncul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka senantiasa mengembalikan segala sesuatu tersebut pada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105. Setiap pekerjaan yang kita lakukan karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha mengetahui setiap pekerjaan yang kita lakukan. Menyajikan paparan keterkaitan antara sikap berkompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan terhadap ketentuan Allah dengan Al-Quran Al-Ma'idah ayat 48, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan At-Taubah ayat 105, serta hadis terkait. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Al-Quran Surat Al-Ma'idah menyajikan tentang Al-Quran adalah ukuran untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab yang sebelumnya. Al-Quran An-Nisa ayat 59. Al-Quran An-Nisa menyajikan tentang seruan untuk mematuhi Allah SWT dan Rasul-Nya, dan apabila ada di antara kalian yang berbeda pendapat, maka kembalilah pada ketentuan dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran Surat At-Taubah. Al-Quran Surat At-Taubah menyajikan tentang seruan untuk selalu bekerja, mencari nafkah, serta ditekuni dengan ibadah yang konsisten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih.